Halo semuanya, selamat datang di seri tutorial Smart Contract. Di video ini kita akan bahas lebih detail lagi variabel dan tipe data. uint, int, string, bool, address, global variable, dan default value. Oke, langsung aja kita buka Remix Ethereum IDE. Di sini saya sudah sediakan file untuk latihan dan keterangannya lengkap. Kalian bisa cek deskripsi untuk filenya. Oke, nah di kontrak ini saya sudah buat nama kontraknya variabel tipe data. Oke, yang pertama mungkin untuk variabel itu apa? Nah, variabel secara umum itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menampung sebuah nilai. Itu variabel. Kalau tipe data, ya tipe data dari variabel itu. Tipenya apa datanya? Apakah string, integer, boolean, address, atau yang lain-lain. Nah, itu tipe data. Jadi beda ya, variabel dan tipe data. Variabel itu untuk menampung nilai, tipe datanya itu ya data tipenya itu apa. Nah, untuk variabel di Solidity itu agak beda ya dengan di Web2 pada umumnya. Kalau di Web3 itu variabel bisa dianggap yang namanya state. Nah, variabel itu akan disimpan selamanya di blockchain. Kalau di Web2 itu kan kita simpannya di database. Nah, kalau di Web3 itu variabel state yang akan disimpan di situ selamanya. Jadi dia bisa dibilang sebagai database. Di Web3 itu di variabel atau state-nya ya. Nah, kita langsung aja mulai. Yang pertama ada apa saja sih tipe data di Web3 itu. Nah, yang pertama itu ada integer atau bilangan bulat. Ada uint atau unsigned integer itu hanya nilainya positif ya, 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalau int itu signed integer itu bisa bilangan positif dan negatif. Nah, kalau di Web3 itu biasanya kita menggunakan unsigned integer, hanya positif. Jadi kita lebih strict ya kalau menulis smart contract, itu kita menggunakan uh, integer atau signed integer atau unsigned integer. Itu kita harus spesifik karena ini pengaruhnya di keamanannya. Nah, kita biasanya di smart contract menggunakan unsigned integer untuk memastikan bahwa nanti di code-nya itu hanya nilai positif saja. Jangan sampai ada nilai negatif karena nanti bisa eh, kemungkinan muncul bug atau dieksploitasi gitu kalau misalnya kita membuat variabel integer yang bisa negatif atau positif. Nah, seperti itu. Kemudian untuk unsigned integer itu nilai defaultnya adalah uint 202 uint 256 ya. Ini defaultnya. Kalau kita nulis uint sebenarnya defaultnya adalah 256. Nah, uint 256 itu artinya nilainya itu bisa 2 pangkat 256 min 1. Nah, kita bisa mengisi variabel uint 256 itu sebanyak ini. Sangat besar ya nilainya. Kemudian kita akan langsung coba aja ya buat praktek untuk membuat variabel public. Oke, masih ingat di materi sebelumnya kita belajar visibility public. Berarti di sini kita buat int 256, kemudian public my big number, nilainya 1 juta. Oke.
Kemudian kita coba di sini buat uint public my big number alias sama dengan 1 juta juga. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat variabel. Ya ini ya, yang dinamakan variabel. Tipe datanya apa? Tipe datanya ini. Nah, ini adalah visibility-nya, public, berarti bisa diakses nanti di luar kontraknya. Oke, kita next, ada apa lagi? Di sini ada uint lagi, tapi dia uint 8. Nah, di sini uint 8 itu range-nya 2/8 atau nilainya 0 sampai 255. Nah, dia tidak akan melebihi angka 255. Nah, ini sangat kecil ya. Nah, sebenarnya bedanya apa sih? Bedanya adalah lebih hemat storage atau gas fee ketika kita melakukan deployment-nya. Nah, kenapa ini penting? Kalau kita membuat variabel, menentukan dia tipe datanya apa, visibility-nya apa, itu karena lagi-lagi ini akan memperhitungkan gas fee. Semakin ribet, semakin bukan ribet ya, kalau ribet tapi penulisannya bisa efisien sih, gas fee-nya akan lebih murah. Tapi semakin kita membuat code smart contract-nya semakin nggak efisien, itu semakin besar. Kalau misalnya sebenarnya kita cuman butuh nanti variabelnya nilainya cuman paling ya mentok 200, 100 gitu. Nah, kita lebih baik gunakan uint 8 supaya lebih hemat storage-nya. Oke, kita akan langsung coba di sini buat uint 8 public juga, kemudian my small number dengan nilai 250. Oke. Selanjutnya di sini ada uint 16. Nah, sebenarnya sesimpel 2 dipangkat berapa gitu aja sih. Tadi kan uint 8 berarti dipangkat 16. Nah, berarti di sini 0 sampai 65.000 sekian. Oke, kita buat langsung uint public namanya my medium number, nilainya adalah 600.000. Oke. Oh sorry, 60.000, 600.000 error. Nah, bisa dilihat ya, di sini error karena melebihi kapasitas dari tipe datanya, yaitu uint 16. Oke, kalau 60.000 masih bisa. Nah, variasi lain itu ada 32, ada 64, 128, dan seterusnya kelipatan 8. Oke, nah terus selanjutnya ada integer atau int. Nah, kalau ini tuh bisa negatif. Jadi untuk range-nya sebenarnya sama ya. Seperti yang sebelum-sebelumnya, tinggal 2 pangkat berapa. Nah, kalau integer atau int, sidenet integer, itu berarti main 2 dipangkat berapa sampai 2 dipangkat berapa min 1. Nah, ini kita coba buat int 256 my negative number, nilainya min 500. Oke, kita lanjut ke bagian string. Nah, string itu adalah teks untuk menyimpan data teks ya. Tipe data string itu untuk menyimpan data teks. Nah, di Solidity itu untuk memanipulasi string, biaya gas fee-nya itu cukup mahal. Jadi kita perlu hati-hati kalau misalnya ingin menyimpan data berupa string, itu biaya gas fee-nya cukup mahal ya. Nah, kita akan langsung aja buat di sini string
memory, kemudian my string. Sorry, ini harusnya memorinya bukan di sini. My string. Oke. String memory string ya harusnya. Oh, salah juga. Oke, selanjutnya itu ada string digunakan untuk menyimpan teks. Nah, perlu diperhatikan bahwa di Solidity itu untuk memanipulasi string, biaya gas fee-nya itu cukup tinggi. Jadi, kita perlu memperhitungkan ya ketika kita membuat smart contract dan jangan sampai kita banyak melakukan manipulasi string atau variabel stringnya terlalu banyak, atau kita menyimpan data string atau teks itu banyak. Contohnya aja kalau kita membuat NFT, kemudian kan NFT itu kan biasanya ada gambarnya ya, dan gambarnya itu menggunakan base 64. Nah, itu kan isinya string semua tuh untuk gambar base 64. Nah, jangan disimpan langsung di Solidity-nya, karena itu kan wah, sangat panjang sekali kan teks base 64. Nah, kita harus simpannya itu nanti di IPFS berupa link. Nah, itu kita akan belajar lebih lanjut nanti. Nah, yang penting di sini untuk string itu untuk menyimpan teks, dan biaya untuk manipulasi string atau teks itu cukup tinggi di Solidity. Kita langsung buat aja namanya string public my string. Teman-teman belajar Solidity. Oke, selanjutnya ada boolean. Boolean itu adalah nilainya benar atau salah, true or false. Hanya memiliki dua nilai itu ya. Nah, biasanya digunakan apa? Digunakan untuk logika atau percabangan, if, else, atau kita membuat logika kalau benar, kalau salah, dan lain sebagainya. Nah, kita akan coba buat di sini tipe datanya bubble, kemudian public, variabelnya is ready true. Oke. Nah, bawahnya kita buat bool public is pause false. Oke. Nah, ini untuk tipe data boolean. Kemudian, nah di Solidity ada yang namanya tipe data address atau alamat. Itu digunakan untuk menyimpan alamat wallet atau kontrak. Nah, di sini cukup unik karena nilai yang disimpan itu berupa bytes. Nah, 20 bytes ya lebih detailnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, biasanya kalau kalian pernah menggunakan wallet, kemudian kalian bisa melihat public key kalian. Nah, contohnya seperti ini nilainya. Biasanya diawali dengan 0x dan seterusnya. Nah, kita coba buat variabel public address. Variabelnya apa? Address, kemudian public, kemudian namanya my wallet address. Nilainya adalah copy aja di sini. Oke. Nah, selanjutnya adalah default values. Nah, di sini kita sudah berhasil ya membuat
variabel dengan tipe data uint, kemudian integer atau assigned integer, kemudian string, kemudian boolean, dan address. Nah, ini dasar-dasarnya ya, itu. Nah, kemudian ada default address ketika kita membuat sebuah variabel. Ini kita membuat sebuah variabel dan kita tidak deklarasikan atau kita tidak isi nilainya langsung. Nah, kalau ini kan kita namanya inisialisasi ya. Kita inisialisasi ketika pertama kali membuat variabel ini, diisi ini. Nah, kalau misalnya kita tidak mengisi atau tidak diinisialisasi, nah sebenarnya dia sudah memiliki nilai default, nilai bawaan, yaitu yang pertama untuk integer, mau itu unsigned atau signed integer, itu defaultnya 0. Kemudian kalau boolean, itu defaultnya false. Kalau address itu defaultnya 0x0000 sampai tadi ya 20 bytes. Kemudian untuk string itu defaultnya adalah string seperti ini atau kosong. Jadi itu default value-nya ya. Nah, kemudian selain variabel dan tipe data tadi, di Solidity itu ada yang namanya global variables atau special variables. Variabel yang sudah disediakan oleh EVM atau Ethereum Virtual Machine. Isinya apa? Isinya info blockchain, blok, transaksi, dan lain-lain. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya sudah buatkan function namanya get global info. Nah, isinya di sini. Nah, di sini ada keyword payable. Kalian ini dulu, abaikan dulu juga. Di sini ada public, payable, returns, kemudian returns-nya itu ada address, uint ada tiga. Ada tiga data yang kita tampilkan ya. Address, uint. Nah, di sini saya akan masukkan msg.sender, msg value. Ini msg artinya message ya. Message sender, message value, block timestamp. Nah, kalau kita perhatikan untuk bagian ini, itu kan kita tidak tulis di manapun kan. Tidak ada variabel atau function msg.sender. Nah, ini yang namanya global variable sudah disediakan oleh sananya ya. Nah, ini untuk apa? Yang pertama, MSG sender itu digunakan untuk menampilkan pengirim transaksi atau caller. Jadi alamat dari orang yang melakukan transaksi atau yang memanggil fungsi tersebut. Itu kan dia juga punya alamat kan. Nah, itu kita bisa akses MSG sender. Nah, nanti ketika kita coba cek akses MSG sender di Remix, nanti dia akan menampilkan alamat punya kita, bukan alamat dari smart contract-nya ini. Kemudian msg.value itu adalah jumlah ETH di dalam satuan W. Nah, ini juga nggak usah bingung dulu ya, W itu apa. Nah, pokoknya di sini jumlah ETH yang dikirim. Kemudian ada blok timestamp, yaitu waktu saat ini atau unique timestamp. Ya, sebenarnya masih banyak lagi ya, tapi yang saya sampaikan di sini yang paling sering digunakan aja. Nah, ini nanti akan kita coba cek global variable ini isinya apa. Oke, nah ini ya variabel global populer lainnya ada block number, nomor blok saat ini, blockchain ID, ID chain, mainnet atau testnet, TX. Nah, TX juga bisa ada pengirim asli transaksi awal rantai. Nah, ini perlu hati-hati dalam penggunaan TX origin. Nah, ini tidak akan saya bahas.
Kita akan langsung aja coba code yang sudah kita tulis ini. Kita compile. Oke, berhasil. Kita coba deploy di sini. Oke, saya akan hapus dulu yang sebelumnya. Oke, kita akan deploy variabel tipe data. Nah, di sini kalau kita perhatikan juga tidak ada konstruktor ya. Nah, itu bisa juga kalau kita membuat kontrak tanpa konstruktor, berarti ketika di deploy ya udah dia nggak menjalankan code apa-apa. Oke, langsung aja deploy. Oke, sudah berhasil, kita coba buka. Nah, di sini ada banyak sekali ya yang tampil di sini karena semuanya kita buat public. Nah, kita akan coba satu persatu di sini. Yang pertama untuk get global info. Nah, get global info nanti akan menampilkan message sender, value, dan block timestamp. Kalau kita klik di sini, nah bisa dilihat di bagian sini transaksi. Coba debug lognya, kita buka. Oke. Nah, ini muncul nih outputnya, decoded output. Nah, kita bisa lihat di sini kan kita return message.sender, message value, block time, timestamp kan. Nah, 3 data yang kita ingin tampilkan. Nah, ini muncul kan. Yang pertama address. Oke, addressnya oh ternyata alamat wallet dari Remix ini adalah sekian. Oke. Kemudian untuk message.value 0 karena kita tidak mengirimkan ETH di pemanggilan fungsi ini. Ya udah berarti 0. Kecuali kalau kita mengirimkan ETH ketika memanggil fungsi ini nanti dia akan muncul. Nah, ini kita bisa akses dengan msg.value. Kemudian block.timestamp. Nah, ini waktu saat ini dengan data tipenya yaitu Unix timestamp. Oke, itu ya. Kita akan coba lanjutkan pemanggilan yang lain. Oke, ini saya turunkan dulu. Oke. Oke. Nah, kita coba klik default address. Nah, 000 kan defaultnya seperti tadi. 0, default boldnya false, default string kosong, default in kosong, is pause. Tadi kita sudah definisikan ya. False. Oke, benar. Is ready harusnya true. Big number 1 juta. My big number alias. Nah, ini sama kan. Uin sama uin 256 sebenarnya kan dia sama. Dia defaultnya 256, dia nilainya 1 juta. Kemudian my medium 60.000, small 250, string belajar solidity, my wallet address DDC 4. Oke, udah sama semua kan? Nah, berarti kita sudah berhasil di sini membuat variabel. Kemudian kita juga sudah mengenal global variabel. Kemudian tipe data. Di sini kalian juga sudah paham. Oke, sampai di sini ya. Selamat kalian sudah memahami variabel dan tipe data di smart contract Solidity. Ya, ini kita pelajari dasar-dasarnya dulu. Ya, sebenarnya masih banyak hal lain lagi untuk variabel dan tipe data di Solidity, tapi kita pelan-pelan supaya kita paham dulu dan terbiasa. Next video kita akan belajar tentang function, lebih dalam lagi mengenai function. Nah, mungkin sampai di sini kalian juga
masih ada yang bingung, ada keyword, ada sesuatu yang masih paham, oke, itu nggak jadi masalah ya. Kalian bisa pelan-pelan dan lanjutkan video ini sampai nanti seri videonya ini selesai, kalian bisa membuat di app. Oke, mungkin itu aja, teman-teman. Thank you. See you next video.